Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sahabat. Sebuah program yang menjadi sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci yang ditulis ribuan tahun lampau. Dan kita melihat apa yang menjadi relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Dan saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu bincang kita kali ini. Di episode ini, kita akan mengulik Markus 1 ayat 35-45 dengan topik Yesus dan jati diri misionalnya. Narasumber kita di episode ini adalah Bapak Pendeta Johan Kristantoro MTH. Beliau adalah pendeta GKJ dan saat ini Pak Pendeta Johan melayani sebagai pendeta jemaat GKJ Bekasi Timur. Halo Pak Johan, apa kabar di tahun yang baru? Halo Tika, kabar baik, puji Tuhan. Kabar baik, puji Tuhan. Halo sahabat-sahabat. Puji Tuhan kita semua sudah berada di tahun yang baru. Baik, terima kasih Pak Pendeta telah bersedia menjadi narasumber kembali di Ngulik Alkitab. Sama-sama. Baik, sahabat, sebagaimana biasa kita akan mengawali Ngulik Alkitab ini dengan doa dipimpin Bapak Pendeta Johan. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari sahabat kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kembali Engkau memberikan kepada kami kesempatan dan waktu untuk bersama mendalami sabda Tuhan. Sabda yang ditulis ribuan tahun lalu, yang ingin kami gali pada hari ini di saat ini untuk kehidupan kami di masa kini. Biarlah kami boleh belajar dari sosok Yesus, Juru Selamat dan juga junjungan kehidupan kami yang memperlihatkan jati diri misional yang sungguh luar biasa. Engkau memimpin dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam kami mendalami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Saya akan bacakan Markus 1 ayat 35-45 yang menjadi teks yang akan kita ulik. Silakan para sahabat menyimak atau memperhatikan Alkitab yang mungkin saat ini ada di tangan para sahabat sekalian. Markus 1 ayat 35-45. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Itulah teks yang akan kita ulik pada kesempatan ini dengan Pak Pendeta Johan sebagai narasumber kita. Nah, langsung ke Pak Pendeta Johan nih. Pak Pendeta, kita buka ngulik kita di episode ini. Apakah kita langsung melihat ke teks kita atau kita mulai dari mana untuk memahami apa yang disampaikan melalui Yesus dan jati diri misionalnya? Silakan Pak Pendeta. Ya, baik Tika. Sahabat-sahabat, kita pada hari ini kita ngulik Injil Markus pasal pertama. Dan ini adalah pasal yang sangat padat. Pasal yang dipenuhi dengan narasi-narasi yang dituturkan dengan cepat. Dan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 45. Ada paling tidak 9 hal yang dimuat di dalam satu pasal. Yang pertama, tampilnya Yohanes di Yudea. Yang kedua, peristiwa Yesus yang dibaptis Yohanes. Lalu kemudian Yesus yang ke padang gurun dan dicobai oleh iblis di sana. Sesudahnya ada Yesus yang mulai tampil di provinsi Galilea. Lalu Yesus yang memanggil murid-murid yang pertama. Habis itu Yesus yang ke Kapernaum dan mengajar di rumah ibadat di sana. Kemudian ada Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus dan juga orang-orang lain di kota Kapernaum itu. Lalu kemudian
ada sosok Yesus yang sesudahnya memutuskan untuk memperluas misinya juga ke kota-kota lain. Bahkan di akhir pasal 1 ini, pasal yang pertama di Injil Markus, digambarkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi semua itu, 9 peristiwa itu, Tika dan sahabat-sahabat, itu dikemas dalam satu pasal yang padat. Dan kesannya jadi memang pasal 1 ini sibuk sekali gitu ya, sibuk bercerita tentang banyak hal. Iya. Oke. Markus 1 dapat dikatakan merupakan pasal yang sangat padat dengan apa ya, tindakan-tindakan Yesus yang penting sebetulnya, tapi dibuat dalam ayat-ayat yang pendek, misalnya pencobaan di padang gurun begitu, atau penangkapan Yohanes Pembaptis, sangat sibuk. Nah, sebelum Pak Pendeta Johan melanjutkan ulikan terhadap teks ini, saya mau menyampaikan semacam catatan yang saya tangkap begitu ya. Setelah dalam pasal yang padat ini, yang sibuk ini, setelah pencobaan di padang gurun, lalu penangkapan Yohanes Pembaptis begitu, Yesus tampil memberitakan kerajaan Allah, dan itu dimulai dari Galilea begitu. Betul. Ia menyusur danau dan kemudian memanggil murid-murid pertama terus ke Kapernaum. Jadi secara singkat Yesus ini melakukan banyak hal, bahkan menyembuhkan, tadi Pak Pendeta Johan juga sudah mention itu, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain-lain. Yesus menjadi terkenal. Mulai terkenal. Naik daun lah ya. Nah, iya, mulai viral, famous. Nah, ngomong-ngomong mengenai terkenal ini atau being famous ini di era kita sekarang, kita tentu akrab ini bahwa orang banyak, ada orang-orang yang mencari atau menginginkan untuk terkenal, atau bahkan mengupayakan dengan cara-cara yang entah bagaimana supaya menjadi viral, dikenal orang. Yesus dikenal mulai dikenal orang. Banyak orang mencarinya. Demikian kata Petrus. Iya. Dikatakan tadi di sana begitu. Tapi rupa-rupanya Tuhan Yesus menghindari orang banyak itu yang mencarinya itu. Nah, pertanyaan saya nih yang berikutnya Pak Pendeta. Mengapa Yesus menghindari orang banyak begitu loh? Bukankah orang ingin ada banyak followers gitu loh? Ada apa dengan Yesus sebetulnya? Oke. Ya, dibilang menghindari orang banyak bisa juga. Tapi sebenarnya tujuan Yesus bukan menghindari orang banyak. Oke, jadi begini. Memang betul yang Tika katakan tadi bahwa Yesus mulai kenal, yang istilahnya mulai viral lah ya. Dan biasanya orang yang mulai viral, mulai terkenal begitu ya, mulai naik daun, itu biasanya godaannya adalah dia akan stay the same, stay at one place biasanya. Kalau orang sudah terkenal, kalau sahabat-sahabat juga mulai terkenal, mungkin sahabat-sahabat akan berusaha untuk mencari orang suka saya karena apa ya? Karena penampilan saya, karena gaya bicara saya, karena tulisan saya atau apa. Maka biasanya orang akan stay di situ untuk memastikan bahwa dia tetap dikenal, bahwa dia tetap famous. Dia akan stay di situ untuk memastikan bahwa orang-orang ini tidak pergi kemana-mana. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus bukannya stay, dia malah leave. Dia malah pergi. Dan ini menunjukkan bahwa yang jadi prioritas Yesus memang bukan mengejar fame, bukan mengejar popularitas, bukan mengejar dia viral. Tapi apa yang ingin Yesus lakukan pada ayat berapa ini? Pada ayat 38 ya. Di situ Yesus menekankan bahwa dia justru harus berpindah ke kota-kota lain. Karena apa? Memberitakan Injil. Ya, untuk memberitakan Injil, karena Yesus katakan, karena untuk itu aku telah datang. Yesus datang bukan untuk terkenal, Yesus datang bukan untuk jadi famous, bukan untuk jadi viral, tapi Yesus datang untuk memberitakan Injil. Dan untuk memberitakan Injil tidak bisa kalau dia hanya stay. Dia harus leave, dia harus go, dia harus pergi ke tempat-tempat lain. Seperti itu. Itu sangat saya barusan mencatat sementara Pak Pendeta menjelaskan itu, bahwa Yesus datang karena misi. Itu yang mau dikatakan ayat 38. Betul sekali. Itu misi itu tidak boleh dikalahkan oleh godaan untuk being famous. Persis ya. Oke, itu yang dikatakan oleh 35 sampai di 39. Apakah kita akan, Pak Pendeta Johan mau memberikan gambaran tentang bagian kedua ayat 40 sampai 45? Iya. Kalau di bagian kedua kita di sini kan disajikan kisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta, dan cerita ini sebenarnya bukan hanya ada di Injil Markus saja, tapi juga di Injil sinoptik yang lain, Injil Matius dan juga Injil Lukas. Itu juga ada cerita tentang ini. Cerita tentang orang kusta yang disembuhkan dengan
konten percakapan yang menurut saya menarik, yang sama, yang kurang lebih sama, itu ada di Injil lain juga. Nah, jadi yang mau diangkat sebenarnya baik dari bagian pertama ayat 35 sampai 39 maupun ayat 40 sampai 45. Sebenarnya kedua bagian ini kalau kita mau lihat secara utuh, sebenarnya mau bicara tentang sosok Yesus sebagai utusan Allah yang memang sejak awal, pasal 1 loh ini, sejak awal Injil memang sudah menampakkan jati dirinya, yaitu jati diri misional. Yesus yang misional. Oke, berarti ini mau mengatakan secara singkat pada kita gambarannya bahwa teks yang kita ulik kali ini, Markus 1, 35 sampai 45 ini terdiri dari dua bagian, dua narasi. Nah, langsung saja Pak Pendeta, apa yang pembagian mana saja dan apa yang terkandung dalam pesan dalam narasi pertama kita? Oke. Kita akan fokus pada ayat 35 sampai 39 dulu ya, Tika dan sahabat-sahabat. Baik. Jadi di sini bercerita tentang Yesus yang masih berada di Kapernaum. Sesudah dia mengajar di rumah ibadat, lalu dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Jadi Petrus itu punya ibu mertua ya. Oke. Baik. Anyway, ayat 35 kemudian menggambarkan sosok Yesus yang ternyata juga suka bangun pagi untuk berdoa pagi begitu. Dan Alkitab dalam hal ini versi bahasa Indonesia masa kini dari LAI memakai kata kalau TB pakai istilahnya pagi-pagi benar ya, tapi di bahasa Indonesia masa kini pakai istilah masih subuh. Jadi sekitar mungkin jam-jam 3:30 begitu ya, sampai 4:30 masih subuh. Yesus ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini di sini kita melihat satu sisi pribadi Yesus, dia ternyata juga orang yang membutuhkan membutuhkan saat pribadi untuk berdoa. Dan karena itu sengaja meluangkan waktu dan mencari tempat yang pas untuk berdoa. Akan tetapi kemudian kita melihat di ayat 36 sampai 37 bahwa meskipun Yesus sudah mencari tempat yang khusus, menyingkir ke tempat yang sunyi, bahkan di versi lagi-lagi di versi bahasa Indonesia masa kini digunakan tempat yang sunyi di luar kota. Jadi Yesus jauh-jauh menyepi ya? Iya, keluar dari Kapernaum, menyepi keluar kota untuk berdoa. Tapi ternyata dia pun tidak bisa, gimana? Diikuti juga. Ternyata diikuti juga, tidak bisa berlama-lama juga. Sahabat-sahabatnya ternyata juga menyusul untuk menyampaikan kepada Yesus bahwa ia sudah dicari oleh banyak orang. Orang-orang yang pada hari sebelumnya pasti sudah melihat apa yang dilakukan Yesus terhadap ibu mertua Petrus dan juga orang-orang yang lain. Dan mereka mencari Yesus untuk lagi-lagi ingin mendengarkan pengajaran atau juga ingin melihat pelayanan kasih, mujizat, kesembuhan yang Yesus lakukan. Nah, ini ayat 3 sampai dengan ayat 37. Lalu tadi yang sempat kita singgung, ayat 38 sampai 39 itu yang tadi sudah kita singgung, yaitu ketika murid-murid Yesus mengajak Yesus untuk kembali ke dalam kota untuk melayani orang-orang banyak, Yesus justru mengatakan bahwa marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi bukan Yesus, sekali lagi, bukan Yesus ingin menghindari melayani orang, bukan Yesus menghindari pelayanan, tetapi karena Yesus menyadari kalau dia mau benar-benar setia pada misi Allah, maka dia justru harus pergi juga ke tempat-tempat lain. Dia tidak boleh stay di Kapernaum saja. Nah, kemudian ayat 39 diceritakanlah tentang Yesus yang langsung melaksanakan niatnya itu. Dikatakan dia menjelajahi seluruh Galilea untuk melakukan dua hal. Memberitakan Injil atau mengajar ya di rumah-rumah ibadat, dan juga mengusir setan-setan atau melakukan memberikan kesembuhan, melakukan mujizat begitu ya. Pelayanan kasih bagi banyak orang. Nah, Tika dan sahabat-sahabat terkasih, apa yang Yesus lakukan baik di Kapernaum maupun di kota-kota lain, ini menurut saya menarik karena Injil mencatat bahwa Yesus melakukan dua hal. Dia mengajar, dia memberitakan Injil ya. Lalu yang kedua, dia juga menyembuhkan, mengusir setan, melakukan mujizat. Jadi ada holistik ya. Iya, ada aspek pelayanan di mana Yesus mengajar, memberitakan Injil, tetapi juga ada aspek pelayanan di mana dia kemudian melakukan pelayanan kasih bagi banyak orang. Keduanya ini saling melengkapi, saling membentuk pelayanan yang utuh, yang holistik tadi. Ya, ini buat saya ini sangat menarik dan sangat bisa direfleksikan nanti. Dan seharusnya itu juga yang ada dalam misi kita gitu ya? Ya, betul. Seharusnya begitu.
Kita akan lanjutkan ulikan kita mengenai ini setelah pesan-pesan berikut ini. Berjuta bintang di angkasa, setiamu Tuhanku mengaruh hatiku. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia. Tentu sudah tidak asing lagi di kalangan penggiat dan penggemar musik gereja. Walaupun ia hidup di abad ke-19, tepatnya ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1915. Namun sampai hari ini karya-karyanya terus dimuat dalam berbagai buku nyanyian dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Johan Kristantoro. Kita sedang mengulik Markus 1 ayat 35 sampai 45. Topik kita Yesus dan jati diri misionalnya. Kita sudah di segmen kedua, kita lanjutkan. Tadi di segmen pertama Pak Pendeta Johan sudah menyampaikan eksposisi di bagian pertama, yaitu ayat 1 pasal Markus 1 ayat 35 sampai 39 begitu. Dan itu ditutup tadi oleh Pak Pendeta Johan dan mengatakan bahwa Yesus ini melakukan misi yang utuh, yang holistik. Dia memberitakan Injil, artinya dengan kata-kata, tapi dia juga menunjukkan tindakan nyata dalam penyembuhan begitu. Ya. Dan tadi Pak Pendeta Johan mengingatkan kita bahwa ini sesuatu yang harus kita refleksikan begitu, dan bukannya saya kira bukannya sekedar direfleksikan, tapi kita terapkan dalam kehidupan pelayanan kita sehari-hari. Oke, kita beranjak ke narasi berikutnya. Mas, kita memiliki bagian kedua tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Johan bahwa ulikan kita kali ini terdiri dari dua bagian atau dua narasi. Kita sudah mendengarkan tadi mengenai ayat 35 sampai 39. Nah, selanjutnya ayat 40 sampai 45 nih Pak Pendeta. Pesan apa yang terkandung dalam part atau bagian kedua dari narasi ini? Baik, segmen kedua kita akan masuk ke bagian kedua narasi. Sahabat-sahabat pasti masih semangat karena kita akan menggali teks yang sangat menarik pada bagian kedua ini. Ayat 40 sampai 45 mengisahkan tentang Yesus yang sudah tidak lagi ada di kota Kapernaum. Tadi kita sudah bicara bahwa Yesus memilih untuk tidak stay, tetapi go ke kota lain. Tapi dia masih di provinsi Galilea. Nah, kali ini Yesus ada di sebuah kota yang tidak tercatat namanya, tetapi di situ dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta. Kita tahu orang sakit kusta pada masa itu bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga secara sosial karena dia diasingkan. Nah, yang menarik sahabat-sahabat adalah ayat 40 ini menceritakan seorang sakit kusta yang datang kepada Yesus, menghampiri Yesus, kemudian berlutut dan memohon pertolongan Yesus. Nah, yang unik bagi saya adalah kata-kata yang diungkapkan oleh orang yang berpenyakit kusta ini. Orang ini mengatakan begini kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Jadi orang yang sakit kusta ini berkata kepada Yesus,
kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya apa, Tika dan sahabat-sahabat? Artinya orang ini tahu. Dia tahu bahwa Yesus punya kemampuan. Yesus punya kapasitas untuk menyembuhkan dia. Pasti bisa. Pasti bisa. Namun dia bukan hanya tahu, tapi dia juga tahu diri. Bahwa sebagai orang yang berpenyakit kusta, dia dibatasi oleh aturan, oleh pembatasan sosial, oleh aturan-aturan dalil-dalil agama pada saat itu, sehingga dia tahu diri. Dan karena itu persoalannya bagi orang ini bukan apakah Yesus bisa atau tidak, karena Yesus pasti bisa, tetapi persoalannya adalah apakah Yesus mau atau tidak menyembuhkan dia, apakah Yesus bersedia atau tidak menyembuhkan dia. Karena itulah orang yang sakit kusta ini, dia bukan mengatakan Yesus tolong tahirkan aku, atau anak Daud tolong tahirkan aku, bukan. Tapi dia dengan rendah hati, dengan tahu diri, dia mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan bagi saya ini sangat menarik. Ini suatu bentuk personality yang luar biasa ya, yang berbeda. Oke. Dia tahu diri, atau dengan kata lain bahwa he has a good personality. Sikapnya Betul. itu sangat baik. Dia tahu diri bahwa konstruksi sosial pada waktu itu orang sakit kusta itu diasingkan, bahkan dan keluarga pun tidak boleh bertemu, begitu ya. Karena itu kita bisa memahami mengapa dia begitu hati-hati meminta kepada Yesus, pertolongan pada Yesus. Nah, yang menariknya dari personality dari pendeta kusta ini, Pak Pendeta dan para sahabat sekalian, ia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, begitu ya. Siapa yang betah untuk diasingkan dari keluarganya, tidak boleh berjumpa dengan orang lain, tinggal di luar kota, begitu ya, sendirian begitu, dan ya dengan segala perlakuan diskriminatif. Tetapi kendati pun dia sangat menginginkan kesembuhan itu dan memang dia perlu, tapi dia tidak memaksa Yesus. Perkataannya tadi sudah kita dengarkan, saya baca kembali ayat 40. Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku, begitu. Tapi yang catatan saya, kenapa saya juga setuju bahwa personalitinya penderita kusta ini sangat baik, adalah bahwa kebutuhannya, desakan untuk sembuh tidak membuatnya menjadi kehilangan kendali gitu. Tidak membuatnya kehilangan kontrol begitu atas sikapnya. Ia justru merendahkan diri di hadapan Yesus, kalau engkau mau. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta berikutnya. Apakah sikapnya atau personalitinya yang baik ini yang membuat Yesus kemudian tergugah atau membangkitkan belas kasihan Yesus sehingga oke, saya mau menyembuhkan, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar personality orang ini? Iya, baik. Iya, memang orang yang berpenyakit kusta ini memang punya sikap yang berbeda ya. Dia bukan menuntut kesembuhan pada Yesus, tapi dia menyadari bahwa dia sadar siapa dirinya dan dia belas kasihan. Dia merasa, tapi dia butuh belas kasihan dan dia memintanya dengan mengatakan kalau engkau mau. Artinya dia menyerahkan sepenuhnya apakah Yesus bersedia atau tidak menolongnya. Itu di satu sisi di dalam diri si penderita kusta ini memang personality yang berbeda, yang baik ya. Nah, tetapi kalau kita melihat juga di di ayat 41, Tika dan sahabat-sahabat, kita bisa menemukan satu frase yang berkali-kali bisa kita temukan dalam kitab Injil. Pada ayat 41, coba saya minta bacakan. Tolong. Ya. Markus 1 ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Baik, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau sahabat-sahabat search di seluruh perjanjian baru atau di Injil saja lah ya, di 4 kitab Injil, sahabat-sahabat akan menemukan beberapa kali, paling tidak 10 kali digambarkan atau disebutkan frase ini sebagai suatu sikap pribadi Yesus yang ternyata selalu atau seringkali tergerak oleh belas kasihan. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya digunakan kata splanknistes. Kata splanknistes ini memiliki sinonim atau kata yang dekat, artinya begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata terenyuh begitu ya, Tika. Terenyuh, merasa tidak tega melihat satu kondisi yang menyedihkan, yang mengenaskan, yang menyentuh perasaan, atau juga melihat sikap dari si orang kusta ini tadi ya. Kemudian Yesus menjadi ditarik oleh untuk berwelas asih, ya, untuk berbelas kasihan kepada orang kusta itu. Nah, perasaan inilah yang kerap kali dialami dan dirasakan oleh Yesus ketika ia melihat kondisi orang-orang yang tidak berdaya.
Tika dan sahabat mungkin masih ingat ketika Yesus mengajar ribuan orang, lalu dia melihat orang-orang itu kelelahan, dikatakan dalam Injil seperti domba yang tidak bergembala, maka dikatakan juga di situ, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi Yesus ini menjadi pribadi yang selalu mudah tersentuh melihat kondisi-kondisi orang yang terlantar, orang yang miskin, mereka yang sakit, cacat, atau juga berkebutuhan khusus. Nah, bisa jadi sikap atau barangkali perasaan splanknistais atau terenyuh atau sikap yang mudah berwelas asih ini, barangkali inilah sikap dasar dari karakter misional Yesus. Iya, Yesus orang yang empatik, dia mudah merasa tidak tega, dia mudah terenyuh, dia selalu terpanggil untuk mengulurkan tangannya, mengulurkan bantuannya kepada orang lain. Seperti kepada orang kusta ini, dia mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Itu sangat-sangat menarik ya. Saya mencatat di sini bahwa dasar tindakan Yesus adalah belas kasih atau kasih. Itu menggerakkan dia untuk melakukan penyembuhan itu. Nah, Yesus menyembuhkan si penderita kusta itu. Ya mungkin tidak terlalu pasti, tapi saya membayangkannya semacam ada term and condition. Saya baca ayat 44 Pak Pendeta. Ya, baik. Ya, setelah dia mengatakan aku mau, segera ia menyuruh orang itu dengan peringatan keras, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, Tuhan Yesus mengatakan gini, oke, saya mau, dan orang itu pun tahirlah. Orang itu pun sejak awal sebenarnya percaya, tapi dia menempatkan dirinya secara baik bahwa dia mengharap kesembuhan, dia tahu diri, dia orang yang membutuhkan, tidak boleh memaksa begitu. Tapi kemudian setelah disembuhkan, orang ini tuh excited begitu ya, sangat bahagia, sangat gembira dan meluap begitu ya. Dan saya pikir di mana-mana orang kalau gembira pasti di-share ya, di split begitu ya. Nah, tetapi karena saking excited, dia tidak melakukan perkataan Yesus. Padahal Yesus mengatakan tempat jangan katakan siapa-siapa, tapi datang kepada imam. Nah, pertanyaan saya berikutnya pemerintah begini. Bagaimana melihat hal ini? Ini kan semacam kontras ya. Tadinya orang ini meminta kesembuhan dengan sangat-sangat baik begitu ya. Kalau kau mau. Dan dia meminta belas kasihan. Sekarang Tuhan Yesus bilang, aku mau. Tapi kamu diam-diam ya. Jangan bilang siapa-siapa, tapi tunjukkan pada para imam. Dia nggak dengar Tuhan Yesus. Bagaimana melihat kemudian ini dua kontra ini? Apa sebenarnya yang terjadi pada orang ini? Atau bagaimana kita memandang tindakan ini? Iya. Silakan Pak Pendeta. Ya, sebenarnya pesan Yesus kepada orang kusta itu atau mantan kusta itu sebenarnya sangat logis ya. Karena berbeda dengan penyakit-penyakit lain. Kalau sakit demam, asal panas tubuhnya sudah turun, itu berarti sudah sembuh. Ya. Kalau orang batuk, ya batuk pilek, asal gejala batuk pileknya sudah hilang, kan kita bisa bilang dia sudah sembuh begitu ya. Tapi kalau orang kusta, sahabat-sahabat, pada zaman Yesus tidak semudah itu. Bahkan ketika tanda-tanda kusta dalam tubuhnya, pada tubuhnya sudah tidak terlihat lagi, sudah lenyap, tetapi status tahir itu lebih merupakan status legalitas keagamaan, bukan status medis. Sehingga Yesus sangat logis ketika Yesus menyuruh orang ini untuk datang dulu ke imam, karena dalam hukum Musa, dalam hukum Yahudi memang ada aturan yang cukup ketat. Kalau teman-teman sahabat-sahabat mau membaca di Imamat 14, itu mulai dari ayat 1 sampai 32 itu ada aturan yang membahas khusus tentang bagaimana seseorang yang berpenyakit kusta ketika dia sudah sembuh, lalu bagaimana dia mendapatkan status tahir begitu ya. Dan itu ada beberapa ritual yang harus dilakukan, dan ada periode yang cukup panjang, 7 hari dia baru bisa mendapatkan status tahir begitu ya. Ada proses. Nah, saya nggak tahu, barangkali orang kusta ini mungkin dia sudah nggak sabar begitu ya menunggu. Bahagia. 7 hari menunggu status tahir, karena dia meyakini, dia sudah melihat tubuhnya sudah normal, lalu dia begitu excited, maka mungkin dia tetap datang ke imam sih. Barangkali Injil tidak mencatat ya, tapi yang jelas ekspresi seketika, immediate expression dari orang itu adalah dia segera menceritakan ke banyak orang apa yang dialaminya, meskipun Yesus melarang. Nah, barangkali larangan Yesus ini tujuannya ada 2. Yang pertama, larangannya
Yesus melarang cerita-cerita ya supaya fokus dulu lah datang ke imam gitu ya supaya dapat status akhir ya. Legalitasnya. Ya. Atau yang kedua memang yang saya duga adalah bahwa Yesus memang tidak ingin karyanya ini menjadi satu kehebohan di satu daerah. Karena kita ingat bahwa saat itu bangsa Yahudi masih di bawah penjajahan Romawi. Dan mata ada di mana-mana tentu saja. Ketika ada kehebohan, ini bisa dijadikan bahan provokasi. Betul, dan Yesus bisa disalahartikan, bisa disalahpahami baik oleh orang Yahudi maupun juga oleh orang-orang Romawi, dan ini tidak membuat posisi Yesus menjadi tidak baik. Nah, saya kira seperti itu, tapi memang ya orang Kusta ini mungkin karena too excited. Dia terlalu senang ya dengan kondisi sembuhnya. Lalu yang dia lakukan pertama bukan ke imam dulu, tapi ya cerita-cerita dulu lah ke mana-mana. Sama seperti kita lah, kalau senang kita share dulu kemana-mana ya. Oke, baik. Nah, kita kembali ke ngulik kita, dan dari tadi memang kita di ngulik kita tentu saja. Maksud saya, topik kita kali ini adalah Yesus dan jati diri misionalnya. Nah, kita kan mengulik Markus 1 ayat 35 sampai 45 yang dibagi dalam dua narasi begitu ya. Dan kita, Pak Pendeta Johan sudah menjelaskan baik tadi narasi pertama ayat 35 sampai 39 dan 40 sampai 45. Nah, yang pertanyaan saya berikutnya begini Pak Pendeta. Berdasarkan teks yang terbagi dalam dua narasi ini begitu, hal apa yang mana yang menunjukkan jati diri misional Yesus, Pak Pendeta? Silakan. Baik. Yang pertama adalah jelas-jelas kita melihat bahwa Yesus adalah sosok seorang caregiver. Kalau kita mencoba untuk mencandra Yesus pada misalnya katakanlah menggunakan 9 spiritual pathways itu, maka jelas-jelas Yesus itu masuk ke satu spiritual pathway, yaitu caregiver. Dia adalah seorang caregiver. Dia memang suka, tadi di bagian awal pasal 1 dia berdoa, tetapi lebih banyak Yesus bertindak dengan caregivingnya kepada sesama ya. Yesus bukan seorang asketik, Yesus bukan seorang yang suka kontemplatif, tapi dia jelas-jelas seorang caregiver. Yang kedua, kita tadi juga sudah melihat di bagian narasi yang pertama bahwa Yesus selalu melakukan sesuatu secara holistik. Dia menjalankan misinya secara holistik. Jadi Yesus tidak pernah sekedar mengajar doang, tapi dia juga melakukan pelayanan-pelayanan kasih. Dia tidak hanya melakukan mujizat-mujizat doang, tapi dia juga melakukan pengajaran, sehingga itu membentuk suatu misi yang holistik dalam diri dan karyanya. Yang ketiga, tadi di bagian awal Tika sudah mengajak kita bicara soal ini, bahwa Yesus tidak tertarik dengan popularitas. Orang-orang yang misional itu orang-orang yang tidak tertarik dengan popularitas. Oke, kita akan mengupas lebih dalam tentang ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sudah tidak asing lagi di kalangan penggiat dan penggemar musik gereja. Walaupun ia hidup di abad ke-19, tepatnya ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1915. Namun sampai hari ini karya-karyanya terus dimuat dalam berbagai buku nyanyian dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mistika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Johan Krisantoro. Kita sedang mengulik Markus 1 ayat 35-45 dengan topik Yesus dan jati diri misionalnya. Kita sudah berada di segmen terakhir, jadi para sahabat jika ingin berkomentar silakan di kolom yang tersedia. Oke, tadi saya kembali ke Pak Pendeta Johan. Tadi Pak Pendeta Johan di penghujung segmen kedua menjelaskan tentang bagaimana cara kita melihat karakter misional Yesus begitu. Dia tidak memikirkan diri sendiri begitu ya. Dalam karakter orang misional itu tidak peduli dengan popularitas begitu, lebih terarah atau berorientasi kepada yang lain di luar dirinya begitu, keluar dari dirinya, dan itu tidak sekadar kata-kata dilakukan dalam tindakan lagi. Dan saya kira tadi dalam 3 poin yang Pak Pendeta Johan katakan begitu, Yesus ini tidak tertarik pada popularitas, tetapi bahwa dia populer, yes, tapi mencari popularitas tidak. Nah, Pak Pendeta, di segmen ketiga ini, saya kira ini yang dilakukan oleh Yesus ini kan penting untuk kita pelajari, kita yang hidup di era media sosial ya, sangat penting untuk kita renungkan, baik secara personal maupun komunal dalam arti gereja, begitu persekutuan, di tengah gempuran digitalisasi, dan semacam perlombaan untuk menjadi yang paling populer, paling viral, paling terkenal begitu, paling banyak like kalau misalnya itu postingan begitu ya. Bagaimana kita seperti Yesus begitu bahwa dia mengedepankan misinya. Nah, bagaimana kita juga di tengah gempuran digitalisasi yang mau nggak mau kita terpapar juga gitu, mengedepankan misi, kita sadar betul bahwa kita ada karena misi di dunia ini. Ya, katakanlah kita di program Ngulik Alkitab sahabat, kadang-kadang juga ya, baik program semacam Ngulik Alkitab atau program di gereja, kita kan ingin juga ya dikenal orang lain, didukung orang lain. Nah, jadi bagaimana nih Pak Pendeta menyikapi ini, belajar dari Yesus dalam misi yang dilakukan? Iya, baik, terima kasih. Sahabat-sahabat, yang pertama saya mengajak kepada kita semua, yuk mari kita masuk ke dalam diri kita dan mari kita temukan juga karakter misional kita. Karena saya yakin setiap orang Kristen pasti sebenarnya punya karakter misional. Meskipun barangkali kalau bicara tentang, tadi saya menyinggung soal spiritual pathways, mungkin jalan spiritual kita tidak selalu sama. Tidak semua orang adalah caregiver misalnya ya. Tetapi saya kira semua orang Kristen terpanggil untuk menjadi orang-orang yang misional. Jadi mari kita coba menemukan apakah diri kita, bahkan apakah gereja kita juga sudah memiliki karakter misional. Kalau Yesus di dalam kehidupannya kita melihat, dan ini saya kira tidak terbantahkan ya, kalau kita melihat keempat Injil tidak terbantahkan bahwa Yesus adalah seorang caregiver yang sangat misional. Bukan hanya dalam hal dia menyentuh sesama, memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya, tetapi juga dengan kata-katanya, dengan pengajarannya yang berbeda dari kebanyakan pengajar-pengajar pada saat itu, dia juga menyentuh masyarakat pada saat itu dan memberikan atau menyajikan misi Allah kepada mereka, yaitu bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka. Nah, ini saya kira yang perlu menjadi satu pembelajaran yang sangat relevan buat kita masa kini ya. Kita gereja adalah komunitas orang-orang beriman. Tentu saja kita mengamini itu. Dan kita tahu, Tika dan sahabat-sahabat, bahwa yang namanya kehidupan gereja itu kita pengennya sederhana, tapi tidak pernah sederhana. Ada aspek ibadah, pembinaan, memelihara persekutuan, aspek leadership, kepemimpinan, aspek organisasi, manajerial, keuangan, dan lain-lain. Kita pengennya bergereja dengan damai, tapi tidak jarang kita bergereja dengan pusing. Ini bukan curcol seorang pendeta ya, tapi itu realitas begitu ya. Nah, jadi begitu kompleksnya kehidupan gereja, sahabat-sahabat, sampai-sampai kita tuh lambat laun mulai kehilangan karakter misional bergereja. Dan ini perlu kita waspadai. Sedikit demi sedikit karakter misional gereja terlupakan. Misi gereja yang sebenarnya untuk menghadirkan kerajaan Allah
dan di dalamnya ada aspek caregiving kepada yang membutuhkan, ada aspek pemberdayaan, ada aspek diakonia. Lama-kelamaan ini menjadi sekedar tambahan gitu, aksesoris saja. Coba kalau sahabat-sahabat mau buktikan, coba dicek, gampang saja. Cek di anggaran dan program gereja. Seberapa besar, berapa persen dari program dan anggaran gereja kita itu diarahkan untuk misi, diarahkan untuk pemberdayaan, diarahkan untuk diakonia. Atau masih berat sebelah nih antara ibadah, pembinaan, dan lain-lain begitu ya, dibandingkan dengan misi dan diakonia. Nah, sebaiknya memang kita coba untuk menyeimbangkan itu agar karakter misional gereja dan juga karakter misional kita sebagai orang percaya itu semakin terlihat. Nanti yang pertama. Yang kedua, saya kira penting juga Tika dan sahabat-sahabat untuk menjaga keseimbangan. Tadi saya sudah bilang seberapa besar gereja kita fokus pada misi dan diakonia. Tapi jangan juga kemudian jadi orang Jawa bilang jangan juga jadi jomplang gitu ya. Ibadahnya nggak diurusin, hanya ngurusin diakonia, nggak juga. Harus holistik. Nah, holistik dan seimbang. Jadi pertanyaannya, sudahkah gereja dan diri kita menjaga keseimbangan antara ritual, ibadah, pengajaran, dan dengan misi? Dewasa ini kita melihat banyak gereja-gereja yang berlomba-lomba membuat ibadahnya semakin lebih atraktif. Dengan dekorasi, dengan gedung yang luar biasa, stage yang indah, panggung yang luar biasa. Atau kalaupun syuting renungan begitu ya, dengan barang-barang furniture, hiasan yang mahal-mahal yang luar biasa. Dengan khotbah yang menarik. Dan ya, khotbah menarik itu bagus juga sih. Tapi kalau sekedar khotbah enak ditonton begitu ya, pertanyaannya apakah semua itu berkorelasi dengan misi? Pertanyaannya apakah semua yang dilakukan gereja yang wah itu, apakah itu berkorelasi dengan pelayanan kasih bagi sesama? Ataukah itu semua sekedar memuaskan kesenangan dan selera dari warga gereja saja? Oh, kita mau ruangan lebih nyaman, kita pasangi AC. Oh, kita mau ruangan lebih ibadah bergereja lebih nyaman, kita pasangi proyektor. Oh, kita ingin musiknya lebih meriah, kita beri set band lengkap. Oh, kita pengen ibadahnya lebih bervariasi, kita punya penari-penari dan lain sebagainya. Kita bisa saja menambahkan berbagai hal. Tapi apakah itu sudah mengarah pada misi Allah atau sekedar memenuhi selera warga gereja saja? Ingat bahwa Yesus justru kerap kali menggunakan pelayanan kasih-Nya, baik itu pengajaran, mujizat, kesembuhan, dan lain-lain. Justru itu cara dia untuk memberitakan Injil. Yesus kan orang yang tidak penuh dengan pernik-pernik aksesoris kan. Dia orang yang apa adanya, dia sederhana, dia begitu saja. Tapi dia memberi dampak yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat generasi berikutnya, yaitu gereja perdana, mereka pun seperti itu. Mereka sangat seimbang antara ibadah, antara berkumpul, dan menolong orang. Itu akibatnya mereka, buahnya adalah mereka disukai banyak orang. Jadi disukai banyak orang itu menjadi buah dari keseimbangan antara berkumpul bersama, beribadah bersama, dan melakukan pelayanan kasih bersama. Jadi tantangan gereja saat ini, masa kini, adalah menjaga keseimbangan antara menjadi gereja yang atraktif, itu bagus, menjadi gereja yang menarik, tapi juga menjadi gereja yang berdampak. Itu juga sama pentingnya. Yang ketiga adalah perenungan ya, sahabat-sahabat ya. Kalau tadi Pendeta Tika bicara tentang popularitas, perenungannya tentu saja, adakah gereja masa kini juga mulai tergoda dengan popularitas? Di era informasi, di era media sosial, apalagi yang diakselerasi dengan masa pandemi ini, gereja kemudian berubah menjadi digital. Digital church, digital ministry, kita banyak mewacanakan itu. Kemudian muncullah dari situ keinginan untuk meraup subscribers yang semakin banyak, mendapatkan likes yang semakin banyak, mendapatkan jempol yang semakin banyak. Dan malah sekarang kalau di media sosial bukan hanya ada jempol kan Tika, ada jempol, ada love ya, macam-macam ya. Dan pujian-pujian, sanjungan, lalu komentar-komentar yang menyanjung. Nah, itu sebenarnya menjadi godaan tersendiri bagi orang-orang percaya dan juga bagi gereja di saat ini. Nah, dari ulikan kita hari ini sebenarnya kita melihat Yesus yang justru semakin populer, dia malah semakin gelisah, Tika. Gelisah kenapa? Karena ketika dia semakin dikenal, semakin jadi pusat perhatian, Yesus semakin diandalkan, itu justru berpotensi menjerumuskan dia
untuk lebih memperhatikan selera orang ketimbang memperhatikan kehendak Allah. Nah, sahabat-sahabat, gimana dengan gereja kita masing-masing di masa kini? Mana yang lebih jadi fokus perhatian kita? Memuaskan selera, mengejar likes, loves, subscribers, comments, atau memenuhi panggilan Tuhan untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia? Saya kira 3 hal itu menjadi poin-poin yang relevan buat diri kita dan juga buat gereja pada masa kini. Oke, jadi di episode ini kita diajak untuk berpikir. Tadi kita diajak juga untuk memeriksa anggaran kita, untuk melihat misi kita, mengecek. Ya, tentu kita bersyukur untuk ulikan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Johan. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat. Ya, ada otokritik di dalamnya, tapi ini sekaligus juga boleh menjadi pendorong kita untuk betul memeriksa diri apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa lebih lagi berkontribusi bagi kehidupan jemaat, umat, masyarakat, dunia di mana kita menjadi pribadi dan gereja yang lebih misional ya, seperti Yesus yang jati dirinya juga sangat misional. Baik, Pak Pendeta Johan, terima kasih untuk ulikan yang disampaikan. Terima kasih, Bu Tika. Sahabat, di episode kali ini saya ingin menutupnya dengan mengatakan bahwa sebagaimana tadi penjelasan dari Pak Pendeta Johan Kristanto yang menjadi narasumber kita, bahwa Yesus datang karena misi, dan misi ini tidak boleh dihalangi oleh apapun juga. Tidak oleh dirinya sendiri, orang lain, tidak juga oleh keinginan untuk menjadi fame atau popularitas. Misi ini harus dilaksanakan. Dia mengatakan, aku datang untuk memberitakan, untuk melakukan itu, begitu. Jadi ini tentu menjadi juga otokritik bagi kita dalam memeriksa diri juga. Apakah kita sudah menyadari bahwa kita ini hadir karena misi Allah di dunia ini? Dan kalau kita menyadari itu, maka kita perlu bergegas dan berkomitmen untuk melaksanakan misi itu. Abaikan yang lain. Misi itu harus dilaksanakan karena untuk itulah kita hadir di dunia ini. Dan kemudian kita juga diajak untuk mengingat tadi yang kedua, bahwa Yesus bertindak karena belas kasihan, compassion. Jadi mari kita juga memeriksa diri kita, apakah dalam tindakan-tindakan, entah tindakan misi atau tindakan diakonia yang kita lakukan karena belas kasihan, begitu. Jangan diputar balik begitu. Karena kita punya dana maka kita lakukan, bukan. Yesus melakukan ini bukan sekadar dia bisa melakukannya. Ya, bukan hanya aksi tapi bukan compassion. Ya, compassion. Jadi kita lakukan karena kasih, karena kesadaran inilah yang Allah inginkan kita lakukan. Jadi landasannya bukan ketersediaan dana yang melimpah, tetapi kasih yang bersumber dari misi Allah. Dan kemudian misi ini kita lakukan secara utuh, secara menyeluruh, dalam perkataan, dalam tindakan kita, dan terutama hidup kita ini boleh menjadi sebuah pernyataan misi bagi orang lain. Kita bisa melakukan, tapi kalau kita tidak, dan dilakukan dalam kesetiaan. Sekali melakukannya sekali, ya itu bisa misi juga. Tetapi seperti Yesus, dia melakukan sampai akhir dalam kesetiaan. Jadi kita juga mari dalam pemeriksaan diri di tahun yang baru ini, kita memeriksa diri kita apa yang sudah kita lakukan di waktu yang sebelumnya, dan ini boleh menjadi bahan bakar kita ya, spirit untuk bisa melanjutkan apa yang sudah baik yang kita lakukan, sembari terus menyadari bahwa inilah hidup yang dianugerahkan Allah dengan misi di dalamnya, dan dengan kekuatan Allah kita terus melanjutkan misi itu, sehingga kita tadi dalam ulikan ini dikatakan bahwa kita memberikan dampak bagi kehidupan orang lain, tentu saja untuk kemuliaan Tuhan. Tuntas sudah jumpa kita dalam episode kali ini. Kiranya apa yang kita bincangkan boleh menjadi berkat bagi para sahabat. Sekali lagi Pak Johan, terima kasih untuk ulikan sampaikan. Sama-sama, terima kasih Tika, terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih juga untuk para sahabat yang selalu mendukung kami, baik dengan memberikan like, dengan membagikan link ini kepada sebanyak mungkin orang, agar mereka juga bisa bertumbuh bersama-sama dengan kita. Dan jika berkenan silakan memberikan subscribe. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami mengulik bagian Alkitab yang kami baca pada saat ini. Kami boleh menemukan jati diri misional Yesus. Kami melihat sosok Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Sosok Yesus yang selalu digerakkan oleh welas asihnya untuk menolong sesama. Bukan demi popularitas, bukan demi terkenal, tetapi karena ia mau setia menjalani misi Allah. Biarlah kami sebagai pribadi-pribadi Kristen, kami sebagai gereja-gereja Tuhan,
juga memiliki karakter misional yang kuat, memiliki komitmen, dan juga kami boleh melangkahkan kaki, mengulurkan tangan untuk sungguh-sungguh menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ngulik Alkitab pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.